Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman pemirsa, khususnya yang mengikuti channel Media Santri Duglo ini yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Di waktu ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita matlaah, di mana di pondok pesantren kami, di pondok pesantren Al-Huda, khususnya yang saya pondoi di sini, Abah Yai Syekhina Kiai Haji Habib Ihsanuddin, beliau mengkaji yang namanya kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir ini menceritakan beberapa kisah-kisah yang langka. An-Nawadir itu artinya langka, yang diceritakan sangat dapat memberikan sebuah pelajaran penting bagi para pembaca untuk memberikan sebuah keilmuan dan pemahaman tentang beberapa mau'izah dari hikayah-hikayah yang ada di dalam kitab tersebut. Oke, para teman-teman semuanya yang saya hormati, di sini saya ingin kita bareng-bareng untuk matlaah kitab ini, dari apa yang disampaikan oleh Romo Kiai seputar tentang masalah kitab An-Nawadir. Di sini saya ingin membacakan kepada teman-teman yaitu hikayah yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayah asituna, yaitu al-hikayatun utawi hikayah utawa cerita asituna kang kaping 60. Ini menceritakan tentang hikayah yang ke-60. Babnya tentang apa? Fiman ing dalem wong ja'ala kang dadekake sapa Allah, Gusti Allah lahu kadhe wong wa'idon ing pitutur min nafsihi saking awak dhewe neman. Jadi dalam bab ke-60 ini menceritakan tentang Allah menjadikan sebuah mau'idhah kepada seseorang dari apa yang terjadi pada dirinya. Hukia dan ceritaake anna rajulan sak temene wong lanang iku hasiba ngitung-ngitung nafsahu ing awak dhewe neman, fahasiba mongko ngitung-ngitung sapa man umrohu ing umure man. Faidan mongko nalikane mengkono huwa uteman iku situna swidak apane aman taune. Fahasiba mongko ngitung-ngitung sapa man ayyamaha ing dinane man, faidan mongko nalikane mengkono hiya uteman iku ahadun siji wa isyrun lan 20 alfan apane alfan ewune yauman dinane wa khamsa mi'atin lan 500 apane yauman dinane. Fasoha mongko jerit sapa man. Oke. Di sini yang pertama, hikayah ini menjelaskan tentang di sebuah masa ada seorang laki-laki, di sebuah zaman ada seorang laki-laki yang mana dirinya hasiba, menghitung-hitung apa yang dilakukan dari dirinya tersebut. Fahasiba umrohu, maka orang tersebut untuk ingin meniti-niti atau meneliti dirinya, dia menghitung umurnya dihitung. Faidan, maka dia dari perhitungan yang menghitung umurnya tadi, dia menghasilkan dari perhitungannya dia huwasituna aman. Dia sudah umur 60 tahun. Kemudian setelah dia menghitung umurnya, kemudian dia fahasiba ayyama, dihitung harinya. Berapa hari saya sudah hidup ini, saya sudah berapa hari. Faidan, dia dapat kesimpulan dari perhitungannya ahadu wa isyruna alfan. Dia memiliki kesimpulan atau perhitungannya dari hasil perhitungannya yaitu 21.000 hari. 21.000 hari dalam kurun 60 tahun. Itu. Kemudian setelah selesai dihitung harinya, kemudian dihitung lagi
yauman wa khamsami'atan yauman. Kemudian dihitung lagi harinya lagi. Dari 60 tahun tadi dihitung lagi khamsami'atan 500 bulan. Fasoha, maka setelah dia menghitung dari umurnya, kemudian menghitung dia dari umur 60 tahun, menyimpulkan dia hidup selama 21.000 hari, kemudian bulannya disimpulkan ada 500 bulan, maka dia tiba-tiba jerit, waduh, Masya Allah, ternyata kok aku umurnya wis suwe banget. Itu singkat cerita yang pertama seperti itu. Kemudian dia menyampaikan, ya wailah, ya Allah, ya wailah duh kerusakan ingsun, susah ingsun, idza kana nalikane ana apa kullu yaumin ing atase saben-saben dina apa dzambun utawi penggawe dosa. Kaifa hale kaya apa ulki nibaake dintibaake sapa ingsun sapa Allah Gusti Allah bihadal adadi kelawan iki hitungan minha saking dzambun faharra mongko njungkel muhsyian halis semaput alaihi ing atase man. Setelah dia menghitung hasil perhitungannya dari dia menyimpulkan bahwa dia sudah umur 60 tahun dan dia dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini selama 21.000 hari, kemudian 500 bulan. Maka setelah dia menyimpulkan tersebut, kemudian dia kaget, bengok, ya Allah, ya wailah, piye nak ngene iki? Idza kana kullu yaumin dzambun. Ketika saya melaksanakan dalam hari-hari saya melaksanakan dosa. Kaifa ulqi Allah bihadzal adad minha. Bagaimana Allah akan memperhitungkan dosa-dosa yang saya perbuat selama hari-hariku yang telah aku lalui gitu. Setelah dia mikir-mikir, memperhitungkan, kemudian saking gak kuatnya karena dia mengingat masa lalu, kemudian dia fakhra muhsyian. Kemudian dia semaput. Nah, kemudian setelah itu falamma afaqa, mongko sumangsane sadar, aada mongko baleni ala nafsihi ing atase awak dhewe ne wong, dzalika faharakuhu faidan huwa qad mat rahimahullah. Nah, setelah selesai, kemudian setelah dia pingsan tadi, kemudian dia sadar, diobah-obahi, didorong-dorong sama kaum yang ada di lingkupnya. Dia sadar dan dia mengingat lagi dari hitungan-hitungan yang telah ia lalui hidupnya tadi, dia banyak melaksanakan dosa. Maka orang-orang yang membangunkannya setelah dia pingsan yang kedua sudah gak bisa bangun, dan ternyata dia qadmat, telah mati. Fa kaifa biman lahu kullu yaumin asyrata alfi dzambin. Maka yang akhirnya timbul sebuah pertanyaan. Maka bagaimana? Fa kaifa biman lahu kullu yaumin asyrata alfi dzambin. Bagaimana bagi seorang ataupun siapapun yang setiap harinya senantiasa melaksanakan dosa. Ini sebuah hal cerita hikayah yang perlu kita jadikan sebuah pelajaran, bahwasannya hendaknya di dalam setiap hari-hari yang kita lalui, hendaknya mari kita meminimalisir yang namanya amalus sayyi'ah atau perbuatan yang amal-amal yang sifatnya tidak baik. Akan tapi bagaimana kita minimalisir sesuatu yang sifatnya punya potensi-potensi dosa. Nah, itu bagaimana kita minimalisir dan kita perbanyak yang namanya amal soleh. Oke. Jadi ini
Maka dari itu penting yang namanya introspeksi diri. Dalam penyampaiannya Romo Kiai yang disampaikan ketika pengajian, beliau menjelaskan tentang hikayah ini. Beliau menegaskan besok ketika yaumul kiamah atau di hari akhir, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu tak hidupkan selama 60 tahun itu, umurmu kamu buat untuk apa? Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, kalau kita nggak memimpin sebuah rakyat yang kita pimpin minimal anggota tubuh kita. Mata kita, ya Allah, kemudian telinga kita, tangan kita, kaki kita, otak kita, ini pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita gunakan untuk apa? Itu. Kemudian kalau sudah kita ditanyai oleh Allah, dawuh Abah Yai, apa yang kita tinggal, apa yang kita perbuat dari umur yang diberikan oleh Allah, kemudian kamu ninggal apa? Saya hidupkan, Allah hidupkan kita di muka bumi ini selama 60 tahun itu, punya tinggalan apa kita? Jariah apa yang kita perbuat? Akan ditanyai kita. Jadi jangan sampai, mari kita semampu kita gunakan pikiran kita atau harta kita atau jasad kita untuk berbuat sesuatu yang orientasinya untuk kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan secara personal atau pribadi. Itu sudah. Jadi dua hal tadi, yang pertama, umur kita akan ditanyai apa yang kita tinggal, kemudian apa yang kita perbuat. Kita berbuat apa di muka bumi ini? Itu. Jadi mari kita kita simpulkan bahwasannya untuk memacu amal, untuk memacu berbuat hal-hal yang baik, setiap hari kita mari kita isi dengan sesuatu yang positif, amal-amal yang soleh. Jangan sampai waktu terus berjalan, terus berputar, tapi hal-hal yang negatif terus kita laksanakan. Minimalisir. Mari kita minimalisir semampu-mampu kita untuk meningkatkan kualitas kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk agenda ini di penyampaian ini, matlaah kitab An-Nawadir ini. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa komentar apa yang bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait tentang kitab An-Nawadir ini atau hal-hal yang lain yang bisa diusulkan. Mungkin sekian, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.